Kita tulak ke pengajian bukan mencari makanan. Orang tulak betahlilan gen kita bukan cari makanan. Malah ada orang aro menuju hari bahaul mengundang kita tulakan aja. Kada usah mengharap makanan. Bila orang betahlil kita betahlil. Bila orang berdoa beramin. Apa payahnya? Ada makanan keluar makanan kita. Ada keluar burikan. Bila tahun dudik mengundang pulang jangan tulakan. Aman. Apanya ngalih-ngalih. Sekali sudah tuha mulai bergegeleran. Ditakoni orang kamana laki mo cel tahu jenang tuha ni kamana kah tadi. Sesalah ada orang ni datang ni menyambat nang laki nang tuha. Nang laki jo melihat bini bungkok kena kamanangkok je. Jenang bini je jalan nawai je. Rupanya nang laki bepanau je jujok. Amun mbah kawin ke rumah min tuha bah. Ada berpipisahan tapalisit betis bini lakas menjamba. Taputus-putus tali capal. Hati-hati sayang je. Tunggu anak 6, cucu 3. Tahan tak nang bini kemana-mana mata aja bola. Kan berubah kita. Menipu kalau kebanyakan makan hundang galah kolesterol, kebanyakan makan kerupuk belinju asam urat, kebanyakan memakan daging tense, taliwat banyak makan di rumah orang sarik. Mana nyamannya dunia nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syaraib, tuan-tuan guru, tuan rumah sekeluarga, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih ulun sampaikan kepada pimpinan majelis atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdullah al-Antaki rahimahullah, beliau berkata, khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ada 5 macam perkara yang dapat dijadikan obat hati agar penyakit hati jangan bersarang di dalam hati kita sehingga kita gagal menjadi orang baik. Kata sahabat Ali karramallahu wajhah, yang membuat gagal kita menjadi orang baik itu ada 5. Laula khamsu khisal lasaran nas kulluhum salihin. Jikalau tidak karena 5 macam perkara, niscaya semua kita ini menjadi orang-orang baik. Cuman 5 macam penyakit ini yang bisa membuat kita gagal menjadi orang baik. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli, menerima hidup tanpa ilmu. Anak kada mau sekolah, kada harung, nang penting rajinan begawi, selesai. Anak kada bisa Al-Quran,
kada harung juga. Maka itu kalau kita ini jangan gagal jadi orang baik, maka kita dan anak kita paling kurang fardu ainnya lapas. Al-Quran jangan sampai kada bisa. Kalau yang belum masih anak-anak, usahakan anak kita ini harus fasih dalam baca Al-Quran. Kalau kita nih apabila buat telanjur sudah, ilat karas sudah, hendak membiki bacaan payah. Ulun ada mengisikan pengajian rumbungan orang-orang tua yang kada bisa baca Al-Quran. Sebelum pengajian suruh lo seiko-ikong membaca Fatihah. Fatihah itu nak ditalannya. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin, hampir ditalan sebagian. Ada nang kada mau umpat, ojanya anak aja umpat. Jadi keneknya bila anak buliknya belajar anak. Jadi janang abah nak lajarina apa nang dilajarkan guru tadi di majelis, ayuha aja nang anak umpat tibah jisiden. Qul huwallahu ahad. Sekali anak abahnya qul huwallahu ahad aja. Mabah aja gancang banget nginto. Tak bulik-bulik masih hai manjulnya gancang ja, anaknya pindah ayat bah. Pindah surah kita. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sekali abah yang baca tabbat yada abi lahabi wa tab aja. Janang anak kayak babah ulun punya usul supaya baknya tuh jangan keluar, karena bisa sudah sampai tab ulun tampal muntong abah. Oh janang abah terserah pian aja. Pian kan guru ulun, walaupun pian anak tapi pian guru. Ayo tampal lah jisiden. Sekalinya tabbat yada abi lahabi wa tab, tup anaknya muntong abahnya. Ada lagi berbunyi alhamdulillah ja anaknya selamat. Cak di lapas aja pulang. Ada awal lagi. Makanya kita jangan gagal menjadi orang tua yang baik. Anak harus bisa baca Al-Quran, anak harus bisa parukunan. Jangan tapa huruf jadi diam. Ini bacaan mandi wajib tapa huruf. Nawaitu sauma gadin. Sekali masuk ke WC Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kemana kita orang tua? Maka supaya kita jangan gagal menjadi orang baik, jangan menerima hidup tanpa ilmu. Orang menerima hidup tanpa ilmu nih kada tahu, kada mau belajar. Hadir di majlis taklim kada mau, bertakon kada mau, tapi pura-pura tahu. Ada orang Banjar berjual itik nang hendak menukar orang kita Jawa. Jadi jar orang Banjar itik mbak, jar orang kita Jawa iki lanang apa wido. Orang Banjar mana tahu lanang widonya, maju ambatnya pang itik mbak. Jar orang kita Jawa iki lanang apa wido. Jar orang Banjar bisa ai mbak ai berenang, cuman kada laju. Kenapa? Itiknya sudah tuha. Aturannya amun kada tahu betakon, jangan pura-pura tahu. Ini sudah kada tahu, kada mau belajar pura-pura tahu. Orang kalau sudah pura-pura tahu itu namanya sombong dengan hidup tanpa ilmu, gagal jadi orang baik. Satu. Yang kedua yang membuat kita gagal jadi orang baik karena ada penyakit hati, wal hirsu alad dunia. Terlalu berambisi dengan urusan dunia, berhimat banget bercari harta sehingga beramal kada kawal lagi. Jangankan beramal, makan aja kada sawat. Padahal seorang berjual nasi kelaparan juga masih, cakainya berjual wasi kelaparan wajar juga. Ini berjual nasi kelaparan hongang benar. Kenapa? Karena nasinya laris, asik melayani orang, alhamdulillah. Habis nasinya hendak makan, ada pulang orang hendak menukar, juali pulang bermasak basa ujung jam 1 hanya makan, alhamdulillah sugihnya dapat bertukar galang ganal
dapat bertukar kalung ganal, sudah separuh umur datangan penyakit karena sering terlambat makan, bakamih ditahani segala macam sibuk awan gawian tadi, timbul penyakit mah karunis sudah naham kena lambung, akhirnya berobat mencari sihat, habis terjual kalung pulang, habis terjual galang, bulik antol pulang, cakawages masih hegering uyuh lagi. Itu anehnya kita nih, bercari kadang-kadang kada ingat kesehatan, kena bila sudah garing nah kada ingat di duit lagi. Aneh lah, bercari harta kada memikirin kesehatan, sekali sudah garing mencari sihat ada mikirin harta lagi, habis terjual pulang dari nol. Untuk apa kita berhimat banget mengejar dunia? Dunia ini menipu. Apa tidak menipu? Kita nih lagi anom, ulun nih lagi anom, gagah rambut ulun nih bungas, apabila ulun bersuroi ke atas ulun tarik ke bawah mirip rambut arwah abang Arapik kan. Demi ini bersuroi ke atas tarik ke bawah mana umpatnya lagi kepala longor, makanya aku berkopiah terus. Ada berambut lagi. Dulu ulun waktu lagi anom kayak Samsul Bahri sekali tuha kayak Datuh Meringgi. Nah ibu-ibu nih gin semalam banyak nang bungas kayak Ayu Tinting, sudah tuha ada kayak mak lampir kan menipu dunia. Amun imbah menikah bahagianya minta ampun, tersesalah bercakap dek-dek aja seakan-akan dunia cuman milik kita berdua. Itu kan cakap yang meleset. Kalau dunia milik dia berdua, kita mau diendak di mana? Saking bahagianya, harum semerbak masih kamar, nang laki bawa parfum Casablanca, nang bini bawa parfum sedap malam, mesranya minta ampun. Baiti jannati, rumahku ialah surgaku. Nang laki memanggil bini yayang, nang laki manggil bini yayang, yang bini juga memanggil yayang. Sekali sudah tuha mulai bergegeleran. Ditakoni orang kamana lakimu, cel tahu jenang tuha ini kamana kah tadi. Sesalah ada orang ini datang nih menyambat nang laki nang tuha, nang laki jo melihat bini bungkok kena menangkok aja. Jenang bini je jalan nawai aja, rupanya nang laki bepanau aja jujok. Amun mbah kawin ke rumah mintuha bah ada berpipisahan, tapalisit betis bini lakas menjamba, taputus-putus tali capal, hati-hati sayang je. Tunggu anak 6, cucu 3, tahan tak nang bini kemana-mana mata aja pula. Kan berubah kita, menipu. Kalau makan kita nyaman, hujungnya sakit parut, behira, jadi menipu. Tapi kalau kesenangan di akhirat kekal abadi. Orang makan bukan karena lapar, cuman litalazzus. Orang masuk surga kada temakan usia. Kalau kita di dunia temakan usia, sudah tuha kada bungas lagi. Tapi dalam surga dibulikakan umur sekitar 36. Dalam kitab Tambihul Ghafilin 35. Ada tadi malam Habib menyampaikan 33, jadi khilaf. Pokoknya di sekitarnya itu Pang. Jadi supaya seragam semuanyaan. Karena kalau seragam itu kan memperindah. Tapi kalau kada seragam kurang indah. Makanya kalau sudah seragam semua umur tuh sama dan bungasnya sama. Kada ada nang uhunya lagi di sana. Kami lelakian ini katanya bungasnya kayak Nabi Yusuf. Man pian kada suah melihat Nabi Yusuf. Kalau Haji Usop banyak. Ulun ada kawan Haji Usop masih bungas ulun terus terang aja. Tapi kalau Nabi Yusuf mana bisa, jari-jari tangan kayak Nabi Isa, suara kita kayak Nabi Daud alaihi salam. Ibu-ibu nang masuk surga itu lebih bungas daripada bidadari. Kita lelakian dikeruyuk bidadari, ibu-ibu kada pernah cemburu. Kenapa? Sebab karena kalau cemburu berarti surga kada sempurna nikmatnya. Karena orang cemburu tuh kada nyaman, sakitnya tuh di sini. Ada film Indosiar ada tuh. Nah jadi di sana itu sempurna sudah. Tapi kalau di dunia ternyata menipu. Kebanyakan makan hundang galah kolesterol, kebanyakan makan kerupuk belinju asam urat, kebanyakan memakan daging tense, taliwat banyak makan di rumah orang sarik. Mana nyamannya dunia nih. Nang nyaman tuh akhirat Bang, sudah di dalam surga. Makanya kita jangan terpesona dengan dunia, karena dunia ini indah tapi sesungguhnya hanya membuat sengsara.
Kalau kita melupakan akhirat, maka jadikanlah dunia jambatan untuk akhirat. Ad-dunya matiyatul akhirat. Dunia ini batu loncatan untuk mencapai keberhasilan di akhirat. Yang ketiga yang membuat kita gagal jadi orang baik, wasuhu bil fadli. Terlalu tamak, terlalu pelit dengan kelebihan yang ada. Kita ini mestinya bersyukur sudah. Diberikan Allah nikmat lebih pada orang. Duit banyak pada orang, rezeki lancar pada orang, bagus sudah. Tapi pemalarnya minta ampun, ingkinnya kada ketanggung-tanggung. Kami sana pemalar, di sini ingkin ya. Kami sana pemalarnya minta ampun. Padahal jadi orang berduit bagus sudah. Kenapa? Karena kalau jadi orang berduit itu berarti Allah mengkhususkan kita sebagai hambanya menjadi orang hebat. Kenapa? Karena kata Nabi, Inna lillahi ta'ala ibadan ikhtassahum bihawaijin nas. Sesungguhnya Allah itu ada punya hamba yang Allah khususkan mereka itu hamba dengan hajat-hajat orang banyak. Yabza'un nas, minta tolong oleh orang banyak kepada mereka, maka mereka akan menolong. Ternyata kata Nabi, ulaika humul aminuna min azabillah. Maka kalau kita ini diberikan nikmat lebih, maka kita tolong orang itu, maka kita aman dari azab Allah. Apakah ada untung? Tapi pemalar, acupai jadinya. Dalam hadis lain, inna lillahi ta'ala aqwaman ikhtassahum bin ni'am limana fi'il ibad. Dalam hadis lain, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai kaum yang dikhususkan dengan banyak dapat nikmat. Sebenarnya gawian sama aja, kecangkalan kita begawi sama aja. Kawan yang susah itu bukan kada begawi, berhikmat juga begawi, tapi gagal terus. Tapi kita alhamdulillah nyaman aja, mengikuti hujung pinah aja, tapi rezeki lancar aja. Itu memang ada, Allah khususkan untuk orang. Nang nikmatnya tuh nyaman. Untuk apa? Allah titipkan limana fi'al ibad, supaya bisa memberi manfaat kepada para hamba Allah. Nah, apabila kita ini memberi manfaat kepada hamba Allah, wa yukirraha, Allah tetapkan nikmat itu padanya asal bermanfaat untuk orang banyak. Tapi bila tidak, maka nikmat dipindah Allah kepada orang lain. Maka ada orang yang tadinya susah tiba-tiba sugih mengajut, itu pindahan. Maka ulun mencari-cari pindahan belum dapat. Mudah-mudahan aja ulun dapat pindahan. Makanya bila kita ini royal untuk kebaikan, Allah royal menggantikan. Bila royal makin royal, bila royal makin royal. Nah itu kalau kita ini jangan ingkin, jangan pelit. Orang sohon tuh katanya di atas bukhlun. Kalau bakhil untuk dirinya, kalau sohon ini ambut turang dipalarakannya. Ada pula yang mengartikan sohon itu hagin dirinya tuh pemalar benar, hagin dirinya tuh ingkin benar. Maksud padahal kata Nabi, as-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada neraka. Cuman hendak mendapatkan as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang pemurah disayangi Allah sekalipun kada banyak ilmunya. Itu berat, bukan tanggung-tanggung. Jangankan kita, kiai aja berat, apalagi kita nang kada kiai ini. Tapi belajar ya, jangan pemalar barang. Hendak jadi orang pemurah nang dimasukkan ke hadis tadi berat. Ada kisah kiai ini duduk tamanung sorangan, sekalinya ada suara bisikan. Makanya ulun hendak duduk temanung, kalau ada bisikan, uja bisikan, guru ini pemalar aja, wis jasidin basingan aja. Ulun pemurah, rancak ulun bersidakah, rancak ulun membantu hagin kebaikan. Kada aja bisikan pemalar pian. Uja sidin boleh buktiakan. Nah, hari ini ulun pasang niat, berapa haja ulun dapat nikmat, ulun sidakahkan kepada satu orang yang ulun temui daripada orang miskin. Ayo ay,
sekalinya kada lawas ada bunyi mengatuk lawang, ada tamu sekalinya tamu ini orang sugih, bus batubara, bus intan, bus permata, bus berlian, pokoknya bus tadi pang sekalinya membawakan oleh-oleh. Ya guru ada hajat apa pian, ulun ada niat guru aja nak bersedekahun pian, ini barangnya sekali diperiksa ternyata angkanya 5.000 dinar. 5.000 dinar tuh kepengan emas, kalau dijadikan duit kada kurang 5 miliar. Takajut guru, maka tadi sudah taniat pulang tuh hendak disedekahkan seberataan, asa menyesal jo sidin seumur hidup kada suah mengikuti duit 5 miliar, kenapa tadi maka berniat lalu dapat. Akhirnya sayang sidin. Begitu sayang ada pulang suara bisikan, han pemalar juga guru ini jisidin birian orang dipalarakan juga jisidin, kada jisidin aku kada pemalar, pokoknya aku biri juga lah ke orang walaupun agak sangka-sangkal kada bapak jisidin. Sekalinya rupanya hari itu ada orang susah, orang miskin berjalan rambutnya panjang, ini ulun panjang yo rambut, nah ada suatu gunting, nah jadi ada orang tukang gunting pakai sepeda tinjak, pangkas rambut, gunting rambut. Ujasidin hendak begunting tapi kaina. Ojenan tukang gunting kenapa kaina? Demi ini aja ulun dada apa ngagawian, ayo menggunting akan pian. Jasidin ulun kada berduit, marah aja sidin, parai aja kada payah bayar pian. Akhirnya begunting. Sekalinya kiai keluar melihat orang miskin ada begunting, nah jaki raja kingin nenek dapat di para kiai dan sanak ulun ada niat hendak bersedekah kawan pian. Oh ya nang begunting, alhamdulillah ulun terima, tapi kada usah dijulung ke ulun, langsung aja julung ke tukang gunting, karena ulun tadi berniat selama begunting berapa aja dapat rezeki ulun julung ke tukang gunting. Ay jisidin kenapa sama wan ambet kok, ulun berniat ke itu juga kenapa pian maka sama. Coba pian pikirakan hulu jisidin, ini duit bukan sedikit, ini duit 5 miliar, begunting paling 20.000, han jisidin pemalar juga pian nih. Sudah dijulung ke ulun kenapa pulang 4 campur, tanah sudah diwakapakan masih 4 campur matur lagi yang kada ikhlas juga. Orang pang sudah dijulung tuh jangan diungkit lagi kenapa 4 campur jisidin. Julunglah ke tukang gunting, jangan tukang gunting jangan dijulung ke ulun. Kenapa? Ulun sudah berniat menggunting ini gratis, amun ulun ambil ulun mau ubah niat karena dunia hina ulun. Rupanya kedua-duanya wali, nang begunting wali, nang digunting wali, wali murid ambilnya yo 5 miliar tuh banyak. Akhirnya menangis, kiai ini menangis. Ternyata apabila kita apa namanya mengutamakan dunia, ternyata hina di hadapan orang nang mulia. Ujasidin karena duit 5 miliar maulah aku terhina di hadapan para wali, maka 5.000 dinar nih ku buang aja ke laut. Dibuang sidin ke laut, cuman kada tahu apa laut Banjar apa laut Jambi, nah kada tahu. Amun tahu kita jaringi aja, maka ulun kada jadi malam nih kita ceramah menjaringi itu aja. Kada sama kita kan berat, kalau berat tapi paling tidak kita jangan ingkin benar, jadilah menurut kemampuan kita masing-masing supaya kita jangan gagal menjadi orang baik. Yang kelima, waria fil amal. Orang beramal itu baik sudah, tapi riak pamer banget. Bila dipuji orang takurihing sampai ke hintuhut, bila orang kada memuji garing seminggu. Ini payah nih. Makanya kita ini beramal jangan minta dipuji orang. Orang hendak memuji marah, kada memuji kada masalah. Jangan pernah tersanjung disanjung orang, jangan pernah tersinggung orang kada menyanjung. Kalau disanjung orang tersanjung itu namanya orang anjungan. Bila orang kada menyanjung tersinggung namanya orang perajuan. Kita ini dipuji orang kadakah kada usah merasa tersanjung kayak orang kada berkabun sawit. Orang kada berkabun sawit kada pernah senang hatinya sawit mahal, kada pernah pulang susah sawit murah. Kenapa? Inya kada berkabun. Lagi napa susah hati? Berkabun kada haharunom sawit murah berkabun seorang kadeda. Nah kita ini kada apa-apa kecuali rahmat Allah, maka kita bisa beramal, maka kita kada boleh riya. 4. Yang kelima, wal i'jab birra'yi, mengagumi dengan kehebatan sendiri.
Kita ni kada boleh ujub, tidak boleh merasa heran dengan kelebihan yang Allah beri kepada kita. Bagaimana menghilangkan ujub, pandang orang itu lebih pada kita. Bagaimana jangan memandang kekurangan orang tapi pandang kelebihan orang. Kenapa? Palikul li syai'in maziyah. Setiap kita ni pasti ada punya kelebihan tapi juga ada punya kekurangan. Maka sehebat apapun kita ada orang yang kada katuju, tapi seburuk apapun kita ada aja yang katuju, karena setiap kita ada kelebihan, ada kekurangan. Ada kisah orang ini sekolahannya dia lagi pintar benar sudah, doktor, profesor, apalah ujungnya kayak itu. Rambut gini dia lagi, atau kan berpikir sudah, rupanya hendak mengadakan penelitian menyeberang sungai yang luas. Naik perahu, kami di sana sampan, perahu sampan dona, sampan jongkong. Nah jongkong, naik jongkong, nang tukang kayuh berdua, di haluan seikong, di belakang seikong. Nang tadi profesor tadi duduk di tengah. Sekalinya je profesor bepandir awan nang di hadapan. Ikam ding je sekolah napa? Kami kada sekolah lagi Pak Aija ampih dah. Memangnya tamat napa ikam jesiden? Kami ni Pak Aija tamat SMP. Napa kada melanjutkan, kada berduit? Kasihan nasib muliding ja. Berarti ikam ni menyia-nyiakan sepertiga hidupmu. Aturan sekolah lagi tapi berdiamai kada berduit pang. Takoni nang di belakang, ikam pang deng tamat napa? Ulun tamat SD. Napa kada melanjutkan? Duit kada ada. Maka sian nasib mulideng jesiden. Berarti ikam nih menyia-nyiakan separuh hidupmu. Sampai di tengah laut tadi rupanya jungkong bucor. Imbaham karam. Begitu karam jenang berdua Pak Profesor kami bertanya, pian nih bisa lah bakunyong. Ja profesor mana bisa aku bakunyong. Masya Allah jenang berdua. Berarti pian nih menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Mau bisa bakunyong tinggal lamas mati pian. Mun kami masih ada separuh lagi ya bakunyongannya. Profesor udah tinggal mati di tengah laut. Jadi sehebat apapun kita pasti ada kurangnya. Maka jangan pernah mengagumi kehebatan sendiri. Apa ubatnya? Kata sahabat Abdullah Al-Antaqi rahimahullah, pertama mujalasatu solehin, mau duduk di tempat-tempat majelisnya orang soleh. Majelis orang soleh itu dua aja. Pertama majalisul ilmi wa zikri, majelis dibicarakan ilmu dan berzikir. Bila majelis itu mengingatkan kepada Allah, bila majelis itu mengenalkan dengan ilmu, itu namanya majelis orang soleh. Walaupun kita ini belum termasuk orang soleh, tapi kita sudah berada di dalamnya, itu sudah ubat hati. Makanya setiap minggu kita, setiap bulan kita kumpul di majelis ta'lim, itu obat hati. Agar hati kita ini jangan bersarang penyakit hati yang membuat kita ini gagal dari menjadi orang baik. Makanya hadir di majelis ilmu itu pahalanya ganal benar. Apalagi sahibul bait, tumpang tindih pahalanya. Mandalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang membuatkan jalur untuk orang berbuat baik, pahalanya sama awan yang datang melakukan itu. Amun ulun nih datang ke sini dapat 10 pahala. Nah, Habib Zainal 20, sidin taganal sedikit pahalanya. Pahalanya taganal bukan orangnya. Nah, sebelah sana dapat 10. Kami dapat 10 seorang aja. Tuan rumah dapat apa yang kami dapat? Kami 100 orang datangan misalnya. Sikung orang 10, berarti 10.000. 10.000 tuan rumah dapat. Kita 10 seorang juga. Ganal tuan rumah. Kenapa? Karena ia mengulahkan jalur untuk apa? Dapat melakukan kebaikan. Maka itu pahala hadir di majelis ilmu ini bukannya 10, tapi jasa sahabat Abu Hurairah, ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawuan. Lebih aku sukai jasidin daripada dapat pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Jadi ulun datang di sini seperti sembahyang sunat 1000 rakaat. Habib Zainal sama juga, Habib Firdaus sama juga. Nah kalau kami 100 semiliar rakaat, berarti tuan rumah dapat nginto. Maka siapa nang bulah majelis untung benar. Maka di Banjar ini banyak benar majelis. Di rumah-rumah bila ada orang sugih bulah rumah ganal majelis. Kenapa? Ini panen pahala.
Apa kata pahala? Malam tadi di rumah Haji Sanusi yang datang mungkin ribuan, berapa ini dapat pahala? Namun seikung orang lebih baik daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Ada yang mengatakan malah kita ini datang di pengajian lebih baik daripada orang mengunjungi orang sakit 1000 orang. Nah, jadi ulun dapat mengunjungi 1000, ini 1000, berarti tuan rumah mengunjungi ratusan ribu orang sakit. Duduk sebentar, cuman menyiapkan majelis saja, napa kada untung. Maka bila ada yasinan, ada pengajian, gegantian nyambut. Nah, tapi nang majelis khusus ya tetaplah di rumah, tapi ada nang giliran rumah. Ini sampai beundi menyambut yasinan. Siapa lagi? Ya, ayo Ikam Nur, belum. Padahal pahalanya ganal. Masalah makanan kan usah dipikirkan. Banyak dede banyak putih. Yang penting gurunya aja begitu. Ada makanan kan gurunya kesian keliling ke sana ke sini umpama seminggu sekali nang di sini nih. Itu aja kita makan nih. Nang lain bulikan naik kita kan mencari pahala. Kita tulak ke pengajian bukan mencari makanan. Orang tulak betahlilan gin kita bukan cari makanan. Malah ada orang aro menuju hari bahaul mengundang kita tulakan aja. Kada usah mengharap makanan. Bila orang betahlil kita betahlil. Bila orang berdoa beramin. Apa payahnya? Ada makanan keluar makanan kita. Ada keluar bulikan. Bila tahun dudi mengundang pulang jangan tulakan. Aman aja. Apanya ngalih-ngalih. Apabila kita mengunjungi orang sakit, apabila kita mengunjungi orang mati, mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Orang mati jarang, apalagi berdiam di kampung. Orang setahun sekali sikong mati. Amun di kampung 20 orang, hari-hari mati, 20 hari tutup kampung, mana ada lagi. Oh iya bangkot aja berubah ngarannya, kampung arwah ngarannya. Tapi kita hadir di sini dapat pahala sedemikian rupa. Dan itu adalah obat hati. Kenapa? Karena sahnya amal itu harus dengan ilmu. Amun beramal kada beilmu maka amal kada diterima. Makanya kita nih, adakah bakat orang beilmu, kadakah tulak terus. Cah janapang awak ni berhimat kada depat juga. Kada duduk itu pahala dah. Anak dimasukkan ke pondok pesantren itu hatinya terobati. Hendak kayak kami guru aja masukkan anak juga ke pesantren, tapi apalah daya kami ini kada ada keturunan nasabnya, kada ada pepaling nasib. Nah nasib panai jusiden abahnya guru aja tukang jerat beburak, neneknya tukang jerat harimau. Kenapa ada keturunan dia ada marah ada kakada keturunan. Apabila duduk di majelis taklim apalagi berdiam di pesantren pasti ada manfaatnya dunia akhirat. Ada kisah nih orang besi anak berempat, lelaki keempatnya masukkan ke pondok pesantren, cukup tahunnya bulikan jabahnya kiau neneknya kita tes cucupian nih nongkonal suruh baca kitab kada bisa. Jabahnya napai kam ulah maka lawas munduk kada bisa. Ulun bahagia di pondok bukan mendalami kitab tapi ulun belajar ilmu dukun mendukun. Ai jabahnya kenapa sih kong ni juga tamat pondok maka jadi mbah dukun. Sarik abahnya janineknya marah jangan disariki ada aja tuh manfaatnya kaina. Tanya pulang nang kedua kada bisa juga jenang abah napai kam ulah di pondok. Ulun bahaya belajar patri membatri. Jadi bila ada panci orang bucur ko tampali, bila ada durung bocor ko tampal. Kenapa jisidin ngini tamatan pesantren maka keluar jadi tukang patri karena yai. Kata nang abahnya sikong lagi ikam baca kitab nih kada bisa juga. Nah apa ikam ulah di pondok ulun bahagia mendalami timbak menimbak. Ai jabahnya kenapa maka hendak jadi Arjuna sikong nih juga. Nah nang terakhir ikam baca jabahnya sakalnya kada bisa juga. Jabahnya napa ikam ulah di pondok ulun bahaya belajar ilmu terabang. Nah Jusidin hendak mewarisi ilmu mak lampir ngene. Nah marah abahnya janinenya kada usah dimarahi, ada aja tuh manfaatnya. Rupanya hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Sekalinya raja kehilangan anak gadis yang cantik jelita, tuhuk mencari kada tetamu, lalu buat sayembara siapa yang mendapatkan dengan selamat dikasih istana sebuting, kemudian kalau nya lelaki dijadikan suaminya. Lalu nang berempat beading adingnya bausul kayak pebang kita umpat sayembara. Jabangnya sadar diri lah dengai kita ni kan orang tamatan pesantren, mana bisa bersaing di luar sana bercari anak raja di mana tempatnya nang kada tahungin tuh. Jadingnya kan abang kan mbah dukun, coba bang di dukun nih Jusidin. Iya liu jual li jenang abang
ambil banyu, bacakan mantra, tiup maungkong anak raja dalam imbir tadi, dalam bayangan di sebuah pohon, di atas di sebuah pohon tapi di seberang pulau. Abangnya kayak begitu mengambil burung Garuda membuat terbang di atas pohon, maka di sebuah pulau kayak begitu mengambil. Jangan ading kita mencatar perahu aja, cari perahu jongkong, cocok runding, tulakan bampat bading besampan jongkong, sampai di tengah laut sampannya bucur. Nah jana abang matian kita. Jana ading tenang, ulun kan tukang tampal, tup tampalnya, selamat tukang patri ada. Sampai ke seberang kayak apa kita mengambil anak raja itu. Jangan ading dosa khawatir, ulun kan bisa memanah, kada bakal kan anak raja. Kalau ulun lepas panah pasti karena burung Garuda. Jangan abang, amun kau panah burung Garuda kelepasan yang mengikuti anak raja, gugur anak raja. Jangan ading dosa khawatir, ulun kan bisa terabang. Abang panah, begitu dipanah gugur anak raja, terabang nang paling bungsu. Akhirnya anak raja jatuh di pangkuan anak paling bungsu. Bingung siapa yang mengawini. Janang ading ulun, janang abang ulun. Kenapa? Mau kada kudukuni kada tahu tempatnya jidin. Janang ading mau kada ku tampal perahu mau apa kita? Matian. Janang ading mau kada ku timbak kada melapas burung Garuda. Janang ading mau kada ku sambut jadi tapai anak raja itu. Lalu siapa yang menikahi janang abang kayak ini aja? Ulun memimpin musyawarah. Ulun ding bertanya, pian bisa terabang, siapa memberi duit semalam? Abah. Pian bisa menampal perahu jongkong, siapa yang jolongi duit? Abah. Pian bisa nimbak burung Garuda, siapa yang jolongi duit? Abah. Abang bang jadi nambah dukun, siapa yang jolongi duit? Abah juga. Mun kita sepakat kita putuskan anak raja julung ke abah aja. Rupanya abahnya 5 tahun duda sudah. Alhamdulillah ya abahnya, inilah manfaatnya mau nyekolahkan anak tadi. Ternyata duduk di majelis ilmu dunia akhirat manfaat. Makanya kita jangan pernah bosan duduk di majelis ilmu, walaupun 1000 kali mendengar itu ke itu, jangan pernah bosan ta'adduban bil ilmi. Maka itu obat hati duduk di majelis ilmu. Yang kedua, obat hati itu wakiraatul Quran. Kalau sudah bulik kena ke rumah, amalkan membaca Al-Quran. Kenapa? Sebab karena Al-Quran itu dibaca benteng daripada syaitan. Fa innahu kalamur rahman, itu kalamnya Allah yang bersifat rahman. Bila hendak selamat dunia akhirat, amalkan Al-Quran. Makanya kalau Imam Ali Al-Mursifi tersebut dalam Sirajul Qari membaca Al-Quran setiap malam 60 kali khatam. Ada sanggup kita? Kalau sahabat Utsman sembahyang malam 2 rakaat dalam kitab Nasaihul Ibad, khatam Al-Quran. Rakaat pertama imbah Fatihah 15 juz, rakaat kedua imbah Fatihah 15 juz, salam khatam Al-Quran. Kita kada sanggup juga. Tarawih 1 juz saja malam besok tahan pindah masjid. Amun imam 1 Al-Quran dibaca, dijamin makmumnya bulik bertaan. Kenapa? Kada saat makan sahur lagi kita kada sanggup. Kita kada sanggup kayak Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Beliau membaca Al-Quran selama 40 tahun setiap malam kada pernah perai. Kita kada sanggup kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran semua di dalam sembahyang sunat, kita kada sanggup. Kita kada sanggup kayak Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal setiap malam kada kurang 300 rakaat sembahyang, dan itu adalah mengkhatamkan Al-Quran. Tapi paling tidak kita hari ke hari ada membaca Al-Quran. Tandai Quran di rumah mulai hari ini dari Alif Lam Mim, dapat selambar tandai. Kena esok mengaji pulang, bagus tuh katanya baca Al-Quran itu setelah imbah sembahyang subuh, sebelum sarapan, sebelum minum, baca Al-Quran. Itu amalan supaya murah rezeki. Jadi supaya henang yang murah rezeki, amalkan Al-Quran. Jadi ulun kalau ditakuni orang, apa Ustadz ya amalan supaya murah rezeki? Jar ulun, amalkan Al-Quran imbah sembahyang subuh sebelum sarapan sedapatnya. Takuninya pulang, apa Ustadz ya amalan supaya laris berdagang? Jar ulun, jual yang murah pada orang. Maja guru kada ada untungnya. Mun orang berjual gula 15.000 sekilo, jual 7.500, dijamin laris.
maka kada untung nang penting laris mohnak untung Al-Quran dibaca. Orang betakon pulang napa guru ja amalan supaya panjang umur jar ulun jangan pernah berhenti bernapas panjang do umur amun ampih bernapas mati kita. Tapi nang ianya ternyata orang-orang mulia itu amalannya adalah Al-Quranul Karim. Maka itu rata-rata orang-orang hebat itu Imam Malik begitu juga Al-Quran yang diamalkan. Guru kami Tuha sudah sidin, tapi ulun datang ke rumah sidin tetap Al-Quran dibaca. Kita ini kebanyakan membaca SMS di HP, jadi kalau kita baca lagi Quran, padahal baca SMS ini lebih berbahaya ke mata. Kenapa? Cahayanya itu menghantam mata, tapi kalau Al-Quran dipandang cahayanya itu membawa penerang hati. Kalau ini cahayanya merusak mata, tapi kalau Al-Quran dipandang cahayanya menyembuhkan daripada penyakit hati, agar kita ini selamat daripada penyakit hati yang membahayakan. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.